risalah-risalah kerasulan yang disampaikan itu selalu ditentang. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Karena mereka tukang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Nah, di surat Al-Isra ayat 4 sampai wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidu, ditetapkan oleh Allah dalam kitab, ketetapan Allah ditetapkan oleh Allah, Bani Israel ini tukang membuat kerusakan di muka bumi. La tufsiduna fil ard. Rafa'ah di sini bukan dimakna diangkat, bukan. Nah, sebagian orang ada yang memahami barrafa'allahu ilaihi itu tetapi Nabi Isa diangkat ke hadapan Allah, diangkat ke langit gitulah. Padahal rafa'allahu ilaihi di sini tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah gitu. Rafa'ah itu betul kalau dalam bahasa Arab diangkat. Sekarang begini, ya, Presiden mengangkat salah seorang rakyat Indonesia terbaik jadi menteri. Kan nggak diangkat di pangku atuh. Diangkat jadi menteri itu kedudukannya diangkat. Jadi menteri, diangkat jadi presiden. Tidak presiden di pangku-pangku diangkat kan. Enggak, diangkat itu jabatannya yang diangkat, bukan orangnya. Nah di sini barafallahu ilaihi, tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari pengepungan Bani Israel, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Bahkan Allah azizan hakimah, karena Allah maha perkasa. Nah di sini kenapa ini dipahami sebagai diselamatkan pada ayat selanjutnya? Nah, pada ayat 159, nah yang menentukan sebagai penafsir. Ayat 159, wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nah ini yang menafsirkan ayat sebelumnya ini, Bapak ini. Wa min ahlil kitabi, dan sebagian daripada ahli kitab illa la yu'minanna qabla mautihi. Mereka banyak yang beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Belum wafat. Jadi Nabi Isa itu wafat sebagaimana rasul-rasul yang lain. Artinya Nabi Isa di situ diselamatkan oleh Allah, bisa meloloskan diri sampai berangkat atau nyampe ke tempat lain. Di tempat lain Nabi Isa mengadakan lagi dakwah sebagaimana biasa, sebagaimana dia tugasnya sebagai rasul. Sehingga sebagian dari ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Musa di sana, Nabi Isa di sana, kepada Nabi Isa. Nah, wa min ahli kitabi illa la yu'minanna qabla mautihi. Nah, bagian ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Isa di saat Nabi Isa diselamatkan oleh Allah, ya, dari pengepungan untuk disalib. Ya taruhlah kalau dari sini lari ke Bandung kira-kira begitu, di Bandung Nabi Isa mengadakan lagi dakwah sebagaimana tugasnya. Di sana bagian daripada ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Isa qabla mautihi, sebelum Nabi Isa wafat. Jadi Nabi Isa wafat biasa sama qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Nah, pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi akan keimanan mereka, orang-orang ahli kitab. Seperti itu. Saudara sekalian,
Selanjutnya, orang-orang Bani Israel itu kelakuannya tukang mencampur adukan antara hak dan batal. Ya, tadi suka mengingkari kerasulan, ya, ajaran-ajaran kerasulan yang disampaikan mereka ingkari, juga mereka tukang mencampurkan antara hak dan batal. Jadi orang-orang Bani Israel itu yang tidak beriman, yang mereka Yahudi ataupun Nasrani, tukang mencampur adukan yang antara hak dan batal. Ya. Kita lihat, coba di surat Ali Imran. Nah, Ali Imran. Surat 70. Ayat 70, 71. Ali Imran itu surat 3 ya. Ayat 70, 71. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 70, ini masih menerangkan tingkah laku Bani Israel. Jahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah wa antum tashhadun, padahal engkau menyaksikan ayat itu, kebenaran dari ayat-ayat itu. Jadi mereka tahu, para rasul yang datang kepada mereka itu tahu mereka benar, tapi mereka kufur. Wa antum tashhadun, sedangkan kalian menyaksikan kebenaran daripada ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul itu. Di sini ya ahlal kitab. Kenapa dikatakan ya ahlal kitab ini Bani Israel? Karena Bani Israel ini termasuk dari ahli kitab. Ya, mereka itu kan orang-orang Yahudi dan Nasrani, termasuk ahli kitab. Makanya disebut ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. 70. Ahli kitab. Jadi di sini tidak lagi disebut kepada Bani Israel. Ahli kitab itu untuk Yahudi dan Nasrani. Siapa saja ahli kitab, ya, dari kalangan Bani Israel ataupun lain ya, yang mereka Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah? Wa antum tashhadun. Padahal kalian menyaksikan kebenaran ayat-ayat itu. Jadi mereka begitu tingkah lakunya Bani Israel itu. Kemudian pada ayat 71, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa tumunal haqqo wa antum ta'lamun. Nah, ini baru ta'lamun. Ahli kitab, kenapa engkau mencampur adukan antara hak dan batal? Wa tumunal haqqo. Kemudian kalian taktumunal haqqote, menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu itu adalah yang hak. Jadi ahli kitab ini sekarang lebih luas, bukan hanya Bani Israel, punya ahli kitab, dan Bani Israel itu termasuk ahli kitab. Jadi mereka itu tukang mencampur adukan antara hak dan batal, padahal mereka tahu bahwa itu hak. Gitu. Jadi Bani Israel itu kelakuannya tukang mencampur adukan antara hak dan batal, campur adukan. Yang penting bisa berhasil, segala cara ditempuh, kira-kira begitu. Antara hak dan batal mereka campur adukan. Makanya di surat Al-Baqarah diterangkan,
Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, surat Al-Baqarah tuh. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, Bani Israil ini ahli kitab. Maka di sini sebutannya kepada ahli kitab. Karena ahli kitab itu bukan hanya Bani Israil. Pokoknya Yahudi, Nasrani itu ahli kitab. Mereka tukang mencampur adukan antara hak dan batal. Di mana di antaranya hak dan batal campur adukan dalam ketauhidan. Sudah jelas dalam Al-Quran atau dalam kitab-kitab mereka, Allah itu Maha Esa. Tapi orang-orang Yahudi menyatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Nah itu sudah tahu. Mereka dalam kitab-kitab sucinya bahwa Allah itu Maha Esa. Dijadikan. Tahu-tahu oleh orang-orang Yahudi, Uzair ibnullah, Nabi Uzair itu anak Allah. Oleh orang-orang Nasrani, Isa ibnullah jadi anak Allah. Nah itu mencampur antara itu baru pada satu sisi ketuhanan. Belum lagi yang lain. Hukum-hukum Allah dirubah oleh mereka. Nah, ahli kitab itu diantaranya juga diterangkan dalam Al-Quran tukang merubah-rubah kalimat dari kitab-kitab suci mereka. Ini ayatnya. Yuharrifunal kalimah ammawadihi ulah tungtungna unggul. Jadi ahli kitab itu tukang yuharrifunal kalimah ammawadihi. Tukang merubah-rubah kalimat dari tempatnya. Jadi kitab-kitab suci mereka dirubah-rubah sesuai dengan hawa nafsunya. Ya kalau sekarang itu Al-Quran gitu oleh orang Islam dirubah-rubah. Jadi kalau Al-Quran tafsirnya dirubah-rubah sesuai dengan keinginan mereka, apa bedanya dengan Bani Israel? Kalau ditafsirkan keluar daripada konteks ayat itu sendiri. Apa bedanya dengan Bani Israel? Jadi Bani Israel ini oleh Allah, ya, kehidupannya dimuat dalam Al-Quran, itu untuk contoh, mau'idhah, pelajaran bagi kita umat Islam, bagi kita kaum yang beriman. Kalau tingkah laku kita seperti mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Atau mengingkari janji, biasa mengingkari janji, mencampur adukan antara hak dan batal. Apa bedanya dengan Bani Israel? Kalau tingkah laku kita juga seperti itu. Dan Al-Quran ini hudan linas, hudan bagi kita. Sampai akhir zaman. Jadi kalau apa yang diterangkan dalam Al-Quran, tingkah laku umat masa lalu juga dikerjakan oleh umat sekarang, apa bedanya dengan mereka? Itu mau idoh itu begitu. Nah, saudara sekalian, jadi Bani Israel itu tukang berubah-ubah, tukang mencampur adukan antara hak dan batal. Selanjutnya, pada ayat lain diterangkan bahwa Bani Israel itu karena tingkah lakunya seperti itu, tukang mengingkari ayat-ayat Allah, tukang mencabur adukan antara hak dan batal, mengingkari janji lain sebagainya, sampai Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Ya, sampai Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran diterangkan Allah melaknat Bani Israel. Nah, hadirin sekalian, jadi Bani Israel itu pada satu sisi diunggulkan, pada satu sisi punya keistimewaan, ya. Tapi pada satu sisi
dengan tingkah lakunya yang selalu menentang terhadap kerasulan para rasul, yang selalu menantang terhadap Allah, maka mereka akhirnya menjadi sebuah bangsa yang dilaknat. Jadi sebuah bangsa yang dilaknat. Nah, sehingga Bani Israel itu karena tadi punya keunggulan, bukan hanya keunggulan dalam bidang dalam suku bangsanya banyak yang bajikan para rasul, tapi keunggulan dalam penguasaan teknologi, penguasaan ekonomi dan lain sebagainya, orang-orang yang seperti sekarang, sampai Allah menetapkan terhadap Bani Israel. Silakan dibuka surat Al-Isra, surat 17 ayat 4. Silakan dibuka surat Al-Isra. Nah, sampai Allah menetapkan di surat Al-Isra ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna fil ard marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Nah, di surat Al-Isra ayat 4 sampai wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsiduna, ditetapkan oleh Allah dalam kitab, ketetapan Allah, ditetapkan oleh Allah, Bani Israel ini tukang membuat kerusakan di muka bumi. Latufsidunna fil ard. Lihat aja sekarang Bani Israel yang sekarang masih ada, yang mengaku negara Israel, punya negara, bahkan negaranya dapat merampas itu dari Palestina, tanah Palestina. Kan mereka selalu bikin onar dengan lingkungannya, bikin onar. Bagaimana bangsa Palestina diinjak-injak haknya, diingkari perjanjian-perjanjiannya. Gak ada perjanjian dengan bangsa Palestina yang dipegang kesepakatannya, diingkari oleh mereka. Bangsa Palestina diinjak hak-hak hidupnya, hak-hak kemanusiaannya, dirampas tanahnya, dihancurkan perumahan-perumahannya dihancurkan. Lihat bangsa Israel yang sekarang mengklaim punya negara, kan tukang bikin onar sampai sekarang. Yang namanya negara Israel selalu bikin onar dengan lingkungannya. Ya, khususnya dengan orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina diusir, dicaplok tanahnya, dibikin perumahan mereka. Orang-orang Palestina dihancurkan harta bendanya. Orang-orang Palestina, hak-hak kemanusiaannya dilanggar. Biasa saja mereka membunuh anak-anak, perempuan. Dan mereka tidak dimasukkan sebagai pelanggar berat HAM. Mereka dengan dalih mempertahankan diri. Selalu dibela itu oleh negara-negara lain. Nah, saudara-saudara sekalian, sampai Allah karena tingkah laku dari dulu Bani Israel sampai sekarang berulang-ulang tingkah lakunya tetap begitu, Allah menetapkan mereka Bani Israel adalah latufsidunna fil ard, tukang membuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya, ini sampai Allah menyatakan di dalam surat Al-Isra ayat 5 ayat 6. Surat Al-Isra ayat 5 6. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadallana uli ba'sin syadid wajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula
summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadna lakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Nah, kalau dalam terjemahan ayat 4 ini, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bukti sekarang bangsa Israel ini, negara Israel selalu sombong terhadap negara-negara lain, terutama kepada negara-negara Timur Tengah. Nah, kemudian maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hambaku kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung halangan, sampai ke kampung-kampung mereka, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Allah menyatakan pada surat ayat 5 surat Al-Isra, Allah menjanjikan suatu ketika bangsa Israel ini akan dikalahkan oleh hamba-hamba Allah, yang Allah datangkan, hamba-hamba Allah, ibadallana uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan jauh lebih daripada mereka, kekuatan persenjataannya, kekuatan teknologinya, kekuatan ekonominya. Nanti akan Allah datangkan hamba-hamba Allah yang punya kekuatan melebihi mereka, sehingga mereka akan dikalahkan oleh Allah, oleh hamba-hamba Allah yang punya uli ba'sin syadid, kekuatan yang hebat, kekuatan militernya, kekuatan teknologinya, kekuatan ekonominya. Ini janji Allah. Jadi bangsa Israel ini bakal dikalahkan nanti oleh bangsa lain sebagai hamba-hamba Allah yang punya kekuatan melebihi daripada mereka. Nah, sini nih. Fa idza jaa wa'du lahuma ba'atsna 'alaikum. Nah, tatkala datang janji Allah, akan Allah datangkan kepada mereka ibadallana, hamba-hamba Allah uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan hebat, dahsyat, dari kekuatan angkatan bersenjatanya, teknologinya, melebihi kekuatan Israel yang sekarang. Wajah dia sampai mereka dapat dikalahkan, sampai ke kampung-kampung mereka dikuasai gitulah, sampai dapat dikuasai ke kampung-kampung halaman mereka, ke kampung-kampung. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah janji Allah yang tidak mungkin melenceng, meleset, dan itulah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Nah, ini kapan janji Allah ini akan terbukti? Wallahu alam. Yang jelas janji Allah tidak akan ada yang meleset. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti terjadi. Nah, ada dalam Al-Quran, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu hak, pasti terjadi. Nah, bangsa Israel sekarang ada yang bakalan mengalahkan nanti oleh hamba-hamba Allah yang Allah utus dengan kekuatan yang lebih kuat daripada mereka. Nah, bahkan sampai Allah menyatakan pada ayat yang lain, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadna kum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Sampai dinyatakan di sini, kemudian kami
berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan, dan anak-anak yang kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi akan terjadi datang giliran. Akan ada giliran. Bani Israel, orang-orang Israel ini ya, dikalahkan. Giliran. Dia tidak akan jaya terus. Tidak akan sombong terus. Sekarang kan wah, luar biasa. Menyombongkan diri, merasa negara yang paling kuat kekuatan militernya. Kuat kemampuannya, teknologinya. Nanti Allah akan utus hamba-hamba Allah yang punya kekuatan lebih daripada mereka. Dan itu janji Allah. Wa'dallah. Sehingga mereka dapat dikalahkan. Ya, sampai ilal diyar ini sampai terkuasai semuanya. Kampung-kampung. Itu. Yang Allah bantu kekuatan itu dengan kekuatan bukan hanya kekuatan angkatan bersenjata dan teknologi juga, tapi Allah bantu dengan kekuatan ekonomi. Nah, di sini nih kekuatan kekayaan kalau di sini nih. Wa amdadnakum bi amwali wa banin. Kekuatan amwal itu kekuatan ekonomi. Wa banin, generasi yang siap pakai. Generasi yang terdidik. Turunan yang terdidik, mereka jadi suatu bangsa yang punya yang punya generasi siap pakai gitulah. Punya kemampuan penguasaan dalam segala bidang, ekonomi maupun teknologi. Nah, bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kalian justru yang menjadi aktsara nafira. Ya, jadi aktsara nafira itu kalau di sini jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya. Kelompok yang menguasai, mengalahkan, dan menjadi kelompok yang lebih besar. Jadi mayoritas gitulah. Jadi kelompok yang mayoritas. Tapi punya kekuatan. Ya mungkin jadi termasuk negara yang kuat gitulah. Negara yang kuat akhirnya. Jadi sudah dikalahkan bangsa Israel ini, ya, negara Israel itu dengan bangsa yang lain, dan bangsa itu akan menjadi kelompok yang lebih besar, mayoritas. Ya mungkin akan menjadi ya negara yang kuat seperti negara yang lain. Dan sekarang juga sudah mulai terlihat. Mereka sudah mulai melihat kiri kanan. Ya, negara-negara yang lain itu teknologinya sudah mulai maju. Lihat aja sekarang teknologi yang dimiliki oleh Turki, contohnya. Teknologi militer Turki. Itu maju luar biasa. Belum yang lain-lain. Persoalannya siapa yang akan mengalahkan negara Israel ini? Nah, ini kita yang tidak tahu. Yang penting Allah sudah menjanjikan bakal dikalahkan mereka. Karena kesombongannya, arogansinya selalu membuat hak-hak orang lain dilanggar, yaitu bangsa Palestina. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jadi ayat-ayat Al-Quran yang memuat, kenapa banyak memuat Bani Israel, sampai ada 43 ayat. Pada intinya, pertama sebagai bukti, kita bisa melihat bukti sejarah perjalanan Bani Israel itu sudah cukup lama. Tingkah lakunya seperti itu. Tingkah lakunya seperti itu. Sampai ada dalam ayat-ayat Quran menyatakan, dalam Al-Quran ayatnya begini kira-kira. Kapan lagi akan mencurahkan pikiran, mencurahkan waktu dan tenaga untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sadar untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Jangan seperti ahli kitab yang sudah diberikan cukup cukup waktu yang lama, tapi sampai sekarang tidak sadar-sadar terhadap petunjuk Allah. Tidak sadar-sadar, tidak mau, tetap tidak mau menerima terhadap petunjuk-petunjuk Allah. Itu ada dalam Al-Quran terhadap itu. Jadi sampai dicontohkan ahli kitab itu ya sebagai yang diberikan waktu cukup lama, tapi sampai sekarang tidak sadar-sadar terhadap kebenaran-kebenaran Allah. Gitu. Eling-eling. Nah, saudara sekalian, jadi Bani Israel itu yang diterangkan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kita dengan mengkaji ayat per ayat, kata apa? Dengan mengkaji Bani Israel menggunakan metode Al-Quran bil Quran, jadi kita ketahuan benar betapa ayat dan ayat 1, ayat 2 dan lain sebagainya menerangkan Bani Israel tingkah lakunya serinci dari sejak zaman dulu ya sampai sekarang. Bukan mengingkari janji, kufur dengan ayat-ayat Allah, bahkan para rasul, para nabi dan para rasulnya banyak dibunuh. Itu bukan mencampur adukan antara hak dan batal. Sampai akhirnya oleh Allah dalam Al-Quran diterangkan Bani Israel itu maksudnya yang tidak beriman sebagai bangsa yang dilaknat. Jadi Bani Israel satu sisi diunggulkan, satu sisi diistimewakan, tapi pada sisi lain dengan tingkah lakunya mereka dilaknat sebagai bangsa yang dilaknat. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan dengan kita mencoba mengungkapkan ayat per ayat tentang tentang keterangan Bani Israel ini dapat kita peroleh keterangan yang utuh, tidak sepenggal yang utuh. Mudah-mudahan ya ada guna dan manfaatnya untuk menambah wawasan kita tentang pemahaman Al-Quran. Jadi Bani Israel diceritakan segitu rincinya dalam Al-Quran untuk mauidhah bagi kita supaya kita tidak bertingkah laku seperti Bani Israel. Nah, itulah yang kita bisa bahas bersama. Sekali lagi mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk wawasan kita. Kita tutup pengajian ini. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.